Halo Sobat Accurate, jumpa lagi dengan saya Heri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat data perusahaan baru di program Accurate. Langsung saja kita mulai. Ini tampilan termuka. Untuk yang pertama, kita pilih banyak sekali. Ada buat data perusahaan baru, buka data perusahaan dan seterusnya. Karena kita akan membuat, maka kita pilih yang buat data perusahaan baru. Nah, ini adalah tempat penyimpanannya. Misalkan saya kasih nama Heri, nama perusahaannya. Kita pilih tempat destinasi penyimpanannya. Misalkan saya akan pindahkan ke dokumen di folder saya Heri. Nah, klik create. Nah, ini namanya saya samakan saja Heri, PT Heri misalkan. Kemudian klik create. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini adalah proses penyimpanan berkas di folder C data cps.gdb. Nah, jadi nanti disimpannya di dokumen Heri dengan nama PT Heri. Tipe file dari Accurate itu adalah .gdb. Kalau dengan aplikasi lain yang Mayop contohnya itu tipenya adalah .mgo. Kalau ini .gdb. Oke, kita tunggu proses ini sampai selesai. Ini loading. Nah, nanti kalau setelah loadingnya selesai baru kita masuk menu tampilan langkah-langkah dalam membuat data perusahaan baru. Dalam video ini nanti tidak akan saya fullkan dari awal sampai akhir, akan saya potong-potong. Yang pertama nanti adalah membuat data perusahaan baru sendiri, kemudian nanti import akun, kemudian selanjutnya customer supplier dan seterusnya. Oke, ini kita udah bisa masuk. Penggunanya supervisor, kata kuncinya sama. Kemudian oke. Tadi kata kuncinya sama dengan nama penggunanya yaitu supervisor. Saya mencoba untuk bahasa Indonesia dulu, kemudian klik lanjut. Nah, di sini saya akan menggunakan persiapan mahir yang lebih singkat. Kita klik, kemudian kita lanjutkan. Ada beberapa perbedaan antara persiapan standar dengan mahir. Kalau mahir nanti kita bisa langsung setupnya, langsung bisa import dan sebagainya. Kemudian kalau yang persiapan standar kita harus menyiapkan soal berkas, berapa buku pelanggan, buku tanggung masuk dan sebagainya. Secara teknis sih sama saja, tapi saya lebih suka untuk persiapan mahirnya lebih cepat. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita mengisikan mata uang. Mata uang saya boleh rupiah, boleh dolar. Kalau di soal misalkan hanya satu mata uang single currency, maka pilih misalkan rupiah untuk mata uang rupiah. Di sini saya tulis IDR karena ini adalah bahasa yang dikenal di dunia internasional. Indonesia dolar rupiah, Indonesian dolar rupiah, nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, simbolnya adalah Rp. Nah, kalau ada mata uang yang lain kita bisa menambahkan di sini, entah itu dolar atau apapun, bisa klik tambah mata uang yang lain. Oke, kita lanjut. Langkah pertama dari 20 langkah. Yang kedua, langkah kedua itu adalah nama perusahaan. Misalkan tadi PT Heri, alamatnya Jalan Kavling Surya, RT 0206 Pabuaran, Tangerang, Indonesia. Kemudian untuk tanggal mulai tutup buku, misalkan ini saya ambil tanggal 1 bulan 12 tahun 2015 misalkan. Ini berdasarkan dari neraca saldo, kapan neraca saldo di soal itu. Biasanya kalau di soal itu neraca saldonya per 30 November, sehingga kita menyelesaikan yang untuk siklus yang bulan Desember seperti itu. Biasanya untuk soal-soal siklus, baik itu untuk siklus UKK maupun yang lain. Oke, ini tahun fiskalnya 2015, misalkan saya hanya sampai dengan 1 tahun saja, 2015, ini defaultnya 12, berarti 12 bulan. Kemudian kita klik
lanjut. Nah, ini adalah informasi tambahan terkait dengan informasi pajak perusahaan. Kalau ada nomor seri faktur pajak bisa diisikan di sini, NPWP juga bisa diisikan, tanggal pengukuhan PKP-nya juga bisa diisikan. Misalkan tanggal pengukuhannya tanggal 1 bulan 11 tahun 2012. Kemudian nomor NPWP-nya misalkan 87 878 83 kali 0003 misalkan. Ini nomor pajaknya dan seterusnya. Ini bisa diisikan kalau ada datanya, kode cabang dan sebagainya, jenis usaha. Nanti kalau usaha perdagangan dan apapun ini sesuai dengan kode pajak. Misalkan jasa dagang apa, nanti ada klasifikasi dari kode pajaknya. Oke, setelah itu kita klik lanjut. Oke, sekian video dari saya untuk langkah membuat data perusahaan baru sampai dengan persiapan menuju pembuatan account list. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi dengan saya Heri, di channel saya Heri SM Kadamos. Ayo like and subscribe ya. Pada kesempatan kali ini saya akan share cara membuat daftar akun di program Akuret. Pertama, buat data perusahaan di program Akuret sampai dengan langkah ketiga. Untuk langkah keempat adalah membuat daftar akun atau akun list perusahaan. Untuk membuat daftar akun dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan membuat daftar akun secara manual atau dengan impor. Ada 3 tombol yang bisa digunakan dalam proses pembuatan daftar akun secara manual. Tombol tambah untuk menambah akun baru. Tombol ubah untuk mengedit akun yang sudah dibuat dan tombol hapus untuk menghapus akun yang sudah dibuat. Perhatikan langkah berikut untuk membuat daftar akun secara manual. Pertama, hapus semua akun yang ada kecuali Retain Earnings. Kedua, klik tambah untuk menambahkan akun baru. Isi nomor akun, tipe akun, dan nama akun. Centang bagian dari akun apabila akun bertipe header, dan jangan dicentang apabila akun bertipe detail. Selanjutnya klik OKI. Dalam pengisian saldo awal, tidak semua saldo awal dapat diinput saat membuat daftar akun. Akun-akun tersebut adalah akun receivable, akun payable, inventory dan lainnya, dikarenakan akan otomatis terisi saldonya saat kita membuat daftar pelanggan, pemasok barang dan aktiva tetap. Selanjutnya klik tombol tambah untuk menambahkan akun yang lain. Apabila semua akun sudah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah isi akun default untuk ekuitas saldo awal dengan opening balance equity dan akun laba ditahan dengan retain earning. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Sekian video saya tentang cara membuat daftar akun di program Akurat secara manual. Jangan lupa like and subscribe. Halo, jumpa lagi dengan saya Heri. Pada kesempatan kali ini saya akan sharekan bagaimana caranya kita membuat syarat pembayaran dan kode pajak di program Accurate. Oke, langsung saja kita buka Accurate-nya. Nah, di sini langkah ke-6 yaitu membuat syarat pembayaran dan kode pajak. Kita bisa memanfaatkan tombol tambah, ubah, ataupun hapus. Oke, sekarang kita buat yang pertama, yaitu tentang syarat pembayaran. Kita klik tambah. Misalkan syarat pembayaran yang pertama adalah N/30. Kita klik tambah.
Kemudian kita isi di sini, jika membayar antara, karena syarat pembayaran N per 30, maka kita tulis 0, dapat diskonnya juga 0, karena syaratnya adalah N per 30, jatuh temponya adalah 30 hari, keterangannya adalah N per 30 atau net 30. Kalau sudah, kita klik OK. Ya, di sini sudah muncul net 30. Misalkan syarat yang kedua adalah 2 per 10 N per 30, maka kita klik lagi tambah. Kalau 2 per 10 N per 30, maka jika membayar antara kita isikan dengan 10, kemudian akan dapat diskon kita isikan dengan 2, karena di sini hitungannya di sini persen. Kemudian jatuh temponya adalah tetap 30 hari. Keterangannya adalah 2 per 10 N per 30. Kemudian kita klik OK. Yang ketiga, apabila syarat pembayaran adalah COD, maka kita klik tambah lagi. Kemudian tidak perlu diisi semua di sini karena pembayarannya adalah COD, maka cukup klik di sini tunai saat pengantaran atau COD cash on delivery. Kemudian klik OK. Maka sudah akan muncul di sini 2 per 10 N per 30 COD dan net per 30. Kalau terjadi kesalahan dalam proses, kita bisa klik ubah ataupun hapus untuk menghapusnya. Lanjut ke kode pajak. Sama seperti yang tadi, kita klik tambah. Kemudian namanya adalah PPN. Persennya adalah 10%. Kodenya adalah T. Singkatan dari tax. Keterangannya adalah pajak pertambahan nilai. Kemudian akun pajak penjualan adalah VAT out, value tax out. Kemudian akun pajak pembeliannya adalah VAT in, value added tax in. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, ini nanti tinggal klik lanjut untuk melanjutkan ke langkah 7. Oke, sekian video saya dalam membuat syarat pembayaran dan kode pajak. Sampai jumpa di berikutnya. Bye-bye. Halo, jumpa lagi dengan saya Heri di channel saya Heri SMK Damos. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharekan bagaimana caranya membuat daftar customer dan supplier dengan cara manual ataupun impor. Oke, langsung saja kita buka accurate-nya. Di sini sudah saya siapkan. Nah, ini adalah sampai dengan proses membuat syarat pembayaran dan kode pajak yang sudah saya sharekan videonya di video yang sebelumnya. Oke, untuk lanjutnya kita klik lanjut untuk proses pelanggan dan masuk. Nah, oke, di sini adalah langkah 7 untuk membuat pelanggan dan masuk. Tipe pelanggan umum, metode pengiriman kita nggak usah diisikan saja, maka kita klik lanjut. Nah, di sini pelanggan akan coba saya buat dengan cara manual. Nanti yang pemasok akan coba saya impor biar sama antara pelanggan dan pemasok. Ada cara untuk manual dan impor biar sekali video bisa dua-duanya dapat. Oke, untuk pelanggan dan pemasok sebenarnya bisa dibuat manual ataupun impor. Kalau manual dengan klik cara tambah, kalau impor klik di sini untuk impor dari berkas. Oke, kita yang pertama dulu manual untuk pelanggan, klik tambah. Nomor pelanggan, misalkan kita isikan C1, customer 1, nama pelanggannya misalkan Heri, alamatnya adalah Jalan Kavling Surya, misalkan alamat pajaknya dan sebagainya ini harus kita isi. Misalkan ini juga sama, Jalan Kavling Surya. Nomor kode pos, nomor telepon misalkan kalau ada, dan seterusnya. Nomor telepon misalkan 0899038399 misalkan, dan seterusnya. Kalau sudah, klik
di sampingnya di sini termin dan lain-lain. Nah, di sini terminnya sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah ditentukan. Misalkan 2/10N/30 gitu. Kemudian saldonya, karena ini akan berkaitan dengan saldo pada saat kita membuat data customer supplier, misalkan 10 juta, 1 juta per tanggal berapa, ya ini yang menentukannya. Menentukan apa? Menentukan kapan jatuh tempo dan sebagainya. Karena ini ketika syarat pembayarannya 2/10N/30, maka di sini akan langsung dihitung otomatis. Kalau syaratnya net per 30 juga nanti akan dihitung kapan jatuh tempo dan sebagainya. Karena kalau ini 2/10N/30 kaitannya nanti dengan diskon dan sebagainya. Misalkan di sini tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 2015 misalkan. Tapi ini harus menyesuaikan dengan soal informasi di data customer dan supplier. Oke. Kemudian kalau ini sudah, kita klik di sini penjualan, pajaknya diisi dengan pajak pertama, pajak pertambahan nilai, pajak kedua nggak usah diisi, kemudian kotak ini nggak usah diisikan juga nggak apa-apa. Ini kalau sudah klik OK. Ya, maka di sini akan muncul C1 Heri. Klik tambah lagi ketika akan menambahkan data perusahaan, data pelanggan baru. Tapi yang perlu diingat adalah saldo awalnya jangan sampai salah, karena nanti ini akan langsung masuk di saldo neraca saldo awal. Karena mengisi saldo awal untuk customer supplier ada di sini. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana caranya kalau mengimpor, baik pelanggan maupun pemasok caranya sama. Nah, di sini pemasok yang coba akan saya impor. Kalau mau manual tinggal klik tambah. Tapi kalau mau impor, klik di sini untuk impor dari berkas. Tapi sebelumnya sama, kita harus menyiapkan dulu datanya untuk impor dalam bentuk Excel. Workbook 97 sampai 2003. Nah, kita buka dulu datanya. Contohnya supplier misalkan. Nah, di sini saya buka. Nah, yang dibutuhkan nomor pemasok, nama pemasok, mata uang, saldo awal, dan pajak. Coba saya besarkan. Nah, seperti ini. Ini yang dibutuhkan. Dan di kolom A, B, C, dan D. Nah, kalau sudah ada, simpan di workbook 97 sampai 2003. Langsung aja klik di sini untuk impor dari berkas. Nah, di sini kita ganti tipenya dalam bentuk Excel. Data supplier kita pilih, kita klik open, kemudian kita klik ambil data. Ya, kalau sudah, oke. Nah, di sini sudah, tinggal di sini kita hapus data yang paling atas untuk data sumber biar tidak masuk nanti datanya, karena kita hanya membutuhkan data suppliernya saja. Kemudian yang kedua langkahnya adalah definisi kolom. Klik 2 kali. Nomor pemasok kita definisikan ke nomor pemasok. Nama pemasok kita definisikan ke nama pemasok. Mata uang kita definisikan ke mata uang. Kita cari di sini. Kemudian IDR kita definisikan ke IDR. IDR itu adalah Indonesian Dollar Rupiah, atau dengan kata lain adalah rupiah, karena kita dikenalnya di negara lain itu adalah IDR. Kemudian saldo awal itu kita definisikan ke saldo awal. Kemudian pajak kita definisikan ke pajak pertama. Karena tadi kita setting pajak pertama adalah PPN. Oke, kita pilih ke PPN. Kalau sudah klik OK. Nah, kalau sudah diisi semuanya di sini, langkah selanjutnya adalah klik impor. Ya, 2 data terimpor 0 gagal. Kalau sudah seperti ini berarti untuk pemasok dan pelanggan sudah ada. Nah, tinggal nanti proses selanjutnya. Oke, sekian video saya.
berkaitan dengan cara membuat daftar pelanggan dari pemasok baik manual maupun impor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.